Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayyah. Saya biasa dipanggil dengan Yaya. Saya bekerja sebagai dosen kebidanan di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Kemudian merupakan bidan praktisi dan owner rumah lahiran kita. Baik, di sini saya akan em, menjelaskan soal kasus, ya satu soal kasus. Mari kita lihat. Baik, di sini ada soal kasus bisa kita lihat. Ya, tips pertama adalah kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, kita lihat yang ditanyakan adalah diagnosis. Ya, ini yang ditanyakan diagnosis. Kita sudah terekam. Oh, ini yang ditanyakan adalah diagnosis. Kemudian kita lihat optionnya yaitu ada IUFD, ada ruptur uteri, ada plasenta previa, ada solusio plasenta, ada perdarahan per vaginam. Kemudian kita baru baca kasusnya sambil melihat kata kuncinya ya. Jadi supaya tidak membaca dua kali, jadi kita baca sekaligus kita lihat kata kuncinya. Ya, ini yang ditanyakan diagnosis ya, sudah terekam di otak kita. Yang ditanyakan adalah diagnosis ya. Mari kita baca soal kasusnya. Seorang perempuan umur 35 tahun, G3, P2, A0. Nah, ini juga merupakan kata kunci, G3, P2, A0. Hamil 34 minggu. Oke, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut hebat. Nah, ini juga merupakan kata kunci. Kemudian hasil anamnesis keluar darah dari vagina, ya ini juga merupakan kata kunci dan riwayat SC. Oke, riwayat SC merupakan kata kunci. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90 per 60, ya ini karena rendah kita simpan merupakan kata kunci. Kemudian ada nadi 100 juga merupakan apa ya, nadinya cepat, jadi kita eh, simpan sebagai kata kunci. Kemudian pernafasan 25 kali per menit. Nah, ini juga pernafasannya cepat, jadi kita simpan merupakan kata kunci. Kemudian suhu 36,2 derajat Celcius. Nah, ini normal ya, jadi tidak perlu kita simpan merupakan kata kunci. Kemudian ada tampak gelisah. Nah, ini ada yang abnormal ya, jadi tampak gelisah. Kemudian DJJ tidak meyakinkan ya, ini sih tidak ada frekuensi denyut jantung janinnya. Nah, ini juga merupakan kata kunci karena DJJ tidak meyakinkan. Kemudian bentuk perut ring bendel. Nah, bentuk perut ring bendel. Ring bendel ini seperti lingkaran cincin. Nah, ini juga merupakan kata kunci dan terdapat penonjolan di perut bagian bawah dekat tulang kemaluan. Nah, ini juga merupakan kata kunci. Ya, kenapa di sini ring bendel warna merah? Nah, ini berarti adalah kata kunci utamanya. Ya, kemudian kita lihat pada opsionalnya yang A IUFD, apakah bisa? Bisa jadi ya, karena di sini DJJ tidak meyakinkan ya. Ini bisa bisa iya, bisa tidak. Kemudian ruptur uteri. Nah, ruptur uteri kita lihat gejalanya ya, bisa jadi plasenta previa, keluar darah, bisa jadi ya. Kemudian eh, plasenta previa, solusio plasenta juga keluar darah, itu juga bisa jadi perdarahan per vaginam juga bisa jadi. Nah, ini opsionalnya bisa jadi semua. Manakah yang paling tepat? Ya, kira-kira yang mana? Nah, ini sudah ada kata kunci yang warna merah ini merupakan kata kunci pertama ya. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa ya jawabannya? Kalau kita lihat eh, keluhan nyeri perut hebat, keluar darah, kemudian riwayat SC, tekanan darahnya menurun, nadinya cepat, frekuensinya pernafasannya cepat, kemudian pasien tampak gelisah, nadi JJ-nya tidak meyakinkan, perut bentuk perut ring bendel atau lingkaran seperti cincin dan terdapat penonjolan di perut bagian
bawah dekat tulang kemaluan ya. Manakah gejala-gejala pada soal kasus ini yang paling tepat ya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah ya betul sekali, jawabannya adalah B. Kenapa B? Ya, apakah B itu ruptur uteri ya? Mari kita bahas ya, mari kita bahas kenapa jawabannya ruptur uteri. Ya, ini pembahasannya. Ya, tadi ada IUFD bisa jadi karena DJJ tidak memungkinkan, tapi berarti bisa jadi tidak meyakinkan. Bisa jadi bisa tidak. Nah, IUFD adalah intrauterine fetal death, kondisi janin yang meninggal di dalam kandungan setelah kehamilan berusia 20 minggu ya. Kemudian pasien. Nah, kemudian ada plasenta previa tadi ya, pasien mengalami plasenta previa jika didapatkan hasil pemeriksaan pasien tidak merasakan mulas ya. Tadi pasiennya mulas atau tidak? Ya, tadi pasiennya adalah ini keluhan nyeri perut hebat. Ya, berarti poin C bukan ya. Kita eliminasi poin C karena di sini plasenta previa jika didapatkan hasil pemeriksaan pasien tidak merasakan mulas ya. Kita eliminasi plasenta previa. Kemudian di bagian terendah janin biasanya belum masuk PAP. Nah, ini tidak ada dalam kasus, ada perdarahan berwarna merah segar. Nah, ini ada dalam kasus tapi ini tidak merasakan mulas itu bukannya karena tadi kasusnya adalah merasakan mulas ya. Belum masuk PAP itu tidak ada dalam kasus. Jadi kita eliminasi plasenta previa. Pasien mengalami solusi plasenta jika didapatkan hasil pemeriksaan di awal terlihat dalam kondisi baik tapi lama-kelamaan akan bisa keadaan shock, tidak sadarkan diri. Pasien merasakan mulas yang hebat, nah ini bisa jadi terdapat dalam kasus tadi ya. Kemudian perut tegang, ini tidak terdapat dalam kasus. Pada objektif didapatkan perut tegang seperti papan. DJJ janin tidak teratur ya, tadi tidak meyakinkan ya, sebetulnya bisa disertai perdarahan berwarna kehitamannya. Tadi tidak disebutkan apakah perdarahannya berwarna apa gitu ya. Nah, ini bisa iya bisa tidak, tapi di dalam kasus tidak ada perut tegang. Oke. Kemudian selanjutnya ada ruptur uteri. Nah, ini ruptur uteri, kita lihat apakah gejalanya pasien mengalami ruptur uteri. Jika didapatkan pasien mengeluh sakit yang hebat, kemudian di perut bagian bawah. Ya, ini tadi terdapat nih mengeluh sakit yang hebat. Tadi ada dalam kasus, kemudian DJJ janin buruk ya. Kalau tidak meyakinkan, kita pemeriksaan DJJ kok tidak meyakinkan nih ya. Itu kan antara gawat darurat ya. Kenapa tidak meyakinkan gitu? Karena kalau memang DJJ-nya normal, itu pasti jelas, terdengar jelas ya. Kalau tidak meyakinkan, nah ini kadang-kadang kita tidak menemukan nih ragu-ragu nih gitu ya, jadi tidak meyakinkan. Nah, ini DJJ janin buruk atau fetal distress. Kemudian tadi ada kata kunci yang jelas itu adalah ada ring bundle ya. Ring bundle itu persimpangan abnormal antara dua segmen uterus sebelum persalinan di perut ibu ya. Apa sih ring bundle itu? Nah, ring bundle ini gambarnya seperti ini. Jadi tidak pada umumnya ibu hamil ya. Kalau ibu hamil kan biasanya dia menonjol satu bentuk gitu ya. Nah, kalau ini dia ada ring bundle, ini di tengah-tengah seperti ada bentuk cincin atau lingkaran gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ada pemisahan penonjolan gitu ya. Persimpangan abnormal artinya tidak normal antara dua segmen uterus sebelum persalinan. Nah, ini ada dua segmen ya. Nah, harusnya ibu hamil itu hanya satu segmen gitu. Kemudian ada perdarahan per vaginanya tadi jelas ada mengeluh perdarahan per vaginam. Nah, ini pasien shock atau pingsan. Nah, ini belum shock atau pingsan tapi ini harus segera diatasi karena kondisi gawat darurat ya. Untungnya tadi pasiennya datang ke rumah sakit gitu ya. Jadi ini harus ditangani dengan cepat ya sebelum tadi pingsan atau shock. Nah, kalau di sini kan masih tampak gelisah ya. Itu jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah ruptur uteri. Ya, baik. Selamat
yang menjawab benar ya, yang belum kita akan belajar lagi ya, terus belajar, terus belajar. Oke, sekian pemaparan dari saya, ya kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ke pasar membeli baskom, ya cakep, ya kemudian ketemu sama Pak Kemal. Terus saya ulang lagi ya, ke pasar membeli baskom, cakep, Cakep. ketemu sama Pak Kemal, cakep. Oke, hai sobat mau lulus UKOM. Ayo ikhtiar ikut bimbel optimal ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga kompeten, lulus semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.